Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Topik perkuliahan kita kali ini adalah syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Jadi, ada 10 syarat keberhasilan suatu perencanaan. Komisi perencanaan, data statistik, tujuan perencanaan, penetapan sasaran dan prioritas, mobilisasi sumber daya, keseimbangan perencanaan, sistem administrasi yang efisien, kebijakan pembangunan yang tepat, administrasi yang ekonomis, dan dasar pendidikan. Kita mulai yang pertama ya. Satu, Komisi Perencanaan. Komisi Perencanaan merupakan suatu badan yang mengkoordinir tentang perencanaan. Komisi tersebut terdiri dari semua pakar, seperti statistik, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Dua, data statistik. Biasanya membuat suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab ke presiden atau kepala daerah. Perencanaan yang baik harus didasarkan pada data statistik yang baik, yang berguna untuk pemetaan potensi, kekurangan, dan membuat prioritas. Data statistik menyangkut semua sumber daya yang tersedia. Data statistik juga dapat membuat peramalan yang akan datang. Tiga, tujuan perencanaan. Suatu perencanaan akan dapat menentukan tujuan pembangunan ekonomi yang diinginkan, seperti yang pertama, peningkatan pendapatan nasional. Semakin baik suatu perencanaan, maka pendapatan nasional akan semakin meningkat. Kedua, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan adanya perencanaan akan mendorong pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Lapangan pekerjaan yang baru tersebut mendorong pemerataan pendapatan, sehingga mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. 3. Pemusatan kawasan ekonomi. Semakin baik suatu perencanaan, maka akan mendorong pusat kawasan ekonomi dalam suatu daerah. Apakah saudara tahu contoh kawasan ekonomi? Saya kasih waktu. Mari kita koreksi jawabannya. Contohnya seperti pasar, sekolah, rumah sakit, mal, industri, dan lain-lain. Jadi, dengan adanya perencanaan akan meningkatkan jumlah pusat kawasan ekonomi. Pusat kawasan ekonomi tersebut menyebar pada beberapa titik atau kawasan di suatu daerah. Yang keempat, industrialisasi. Industri penting peranannya dalam perekonomian suatu daerah. Semakin meningkat produktivitas industri, akan meningkatkan output daerah. Dan jika output daerah meningkat, maka tercapailah tujuan perencanaan, yakni peningkatan pendapatan. Pembangunan wilayah yang seimbang. Pembangunan wilayah yang seimbang ini artinya pelaksanaan pembangunan di suatu daerah dilakukan secara merata dan tidak tertumpu pada satu kawasan. Tujuannya adalah
Setiap daerah dapat berkembang secara bersamaan, sehingga tidak ada daerah yang sangat maju maupun daerah yang sangat tertinggal. Tujuan berikutnya adalah pencapaian swasembada pangan. Swasembada pangan adalah usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia banyak sekali impor produk pangan, yakni sayuran, buah-buahan, susu, telur, sereal, dan produk turunannya, daging, camilan, makanan bayi, aneka minuman, bahkan beras dan garam juga diimpor. Lalu kapan Indonesia sukses mewujudkan swasembada pangan? Dan siapa saja yang dapat menyukseskan swasembada pangan? Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan, yakni bagaimana sebuah daerah menciptakan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Syarat keberhasilan suatu perencanaan yang selanjutnya adalah penetapan sasaran dan prioritas. Penetapan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan bisa dibuat secara makro, sektoral, kuantitatif, dan kualitatif. Dalam pencapaian tujuan dibuat dalam skala prioritas dan sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Kelima, mobilisasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, diperlukan sumber daya. Bila sumber daya tidak tersedia, bisa dimobilisasikan. Sumber daya bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Enam, keseimbangan perencanaan. Suatu tujuan perencanaan mampu menjamin terjadinya keseimbangan perekonomian. Contohnya seperti keseimbangan fisik dan keseimbangan moneter. Agar tidak terjadi kelangkaan maupun surplus yang berlebihan. Tujuh, sistem administrasi yang efisien. Administrasi yang baik dan efisien adalah bebas dari unsur KKN. Administrasi yang baik adalah akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. 8. Kebijakan pembangunan yang tepat. Kebijakan pembangunan yang tepat meliputi yang pertama, analisis potensi pembangunan. Selanjutnya, penyediaan sarana yang memadai, penyediaan fasilitas khusus, perbaikan landasan hukum, menciptakan pasar yang lebih luas, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Sembilan, administrasi yang ekonomis. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan harus ekonomis, yaitu dengan mempertimbangkan pajak dan pengeluaran pemerintah. 10. Dasar pendidikan. Pembangunan yang akan dilakukan harus ditunjang dengan pendidikan yang kuat. Selesai sudah materi kali ini.
Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis. Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.